Halo teman-teman, balik lagi sama saya Ishi Ansori. Dan saya Reza. Jadi kita ada di segmen baru namanya Ups Gatel Garuk Dong. Oke, jadi Ups Gatel ini singkatan dari apa ya? Update singkat seputar gaming dan teknologi. Oke, jadi kita bakal bahas berita-berita atau misalkan isu-isu yang ada tentang gaming ataupun seputar teknologi. gaming dan seputar teknologi. Update sekitar seminggu terakhir lah kita bakal review di sini dan kita bakal jabarin buat kalian. Iya, dan kita diskusi juga di sini ya. Oke, kita langsung masuk ke berita pertama kita, yaitu adalah kolaborasi antara ROG, Asus ROG dan IKEA. Ya. Kita lansir dari gridgames.id, perusahaan IKEA yang berkecimpung dalam penjualan furnitur kini melebarkan sayapnya meraih pasar untuk para gamers dan pro player e-sports. Oke, ini menarik ya. Jadi dari satu brand untuk gaming dari Asus ROG terus kolaborasi dengan sebuah perusahaan furnitur. Iya. Oke, jadi tapi ini dua-duanya brand mahal ya? Iya, brand mahal, dan satu dari Swedia, satu Asus Taiwan ya. Ya, cuman ya ini berarti ngejar marketnya gamers yang bermodal. Menengah ke atas. Iya, dan cuman kalau kita udah lihat juga di sosial media, di artikel-artikel kan itu udah banyak ada foto bocoran ya? Ya, ada foto bocoran yang itu. hitam merah dan lain-lain. Tapi emang itu identitas ROG banget sih warnanya. Iya, yang warna-warna ROG, cuman gue nggak tahu, cuman maksudnya IKEA ini kenapa juga mau gitu ke arah ini ya? Abang marketnya segede gitu ya? Ya mungkin kalau IKEA sendiri kan marketnya itu dari keluarga ya mereka tuh. Jadi mungkin mereka ingin membiasakan kalau di rumah tuh udah normal ada satu ruangan buat gaming sendiri. Oke, normalisasi gaming ya? Normalisasi gaming karena orang tua tuh yang zaman dulu tuh ngomongin kalau gaming itu jelek. Bodoh. Iya, padahal sekarang kita tahu sendiri pemain e-sport dan streamer tuh banyak yang tajir. Meskipun streamernya banyak yang ngeluarin bubis ya buat nyari duit. Ya cuman gaming itu udah jadi hal yang normal lah, maksudnya udah bisa career kan sekarang tuh buat orang dari pemain e-sport tuh udah bisa. Ya, cuman apa sih yang diharapin dari gaming untuk furnitur aja? Selain part, kan kita udah peripheral udah banyak ya gaming dengan harga yang mahal. Terus sekarang furnitur yang harga dari kayaknya udah mahal, terus dikasih label gaming ROG gitu. Nambah mahal doang kan pasti. Cuma nambah RGB dan lain-lain gitu. Oh iya. Sebenarnya kalau kita bahas lagi ya ke arah sana, furnitur itu seberapa jauh sih furnitur itu dari furnitur general yang biasa gitu menjadi sebuah furnitur gaming itu sebenarnya apa sih? Ya hitam paling kan, warna hitam terus ada lampu, pasti ada RGB sih pasti sebenarnya. ada lampu. Kalau kita lihat tuh meja-meja biasa itu sebenarnya kalau mau jadi gaming itu tinggal tambahin RGB aja bro. Iya, ada backlight paling kan Iya. kayak gitu-gitu ya. Cuman ya kita nggak tahu karena kita juga belum pernah lihat nanti produknya bakal seperti apa. Iya. Cuman yang pasti kalau udah ngomongin IKEA pasti kalian akan gitu sendiri. Iya, itu dia agak sedikit problematiknya. Tapi nggak apa-apa, itu juga mengedukasi kalian supaya kalian terbiasa untuk merakit barang-barang kalian sendiri. Merakit PC juga kan sebenarnya kalian harus belajar biar kalian terbiasa aja. Iya. Oke, jadi nah sama si produk ini juga berada di China. Ya, ini baru ada di offline store di IKEA di China. Mungkin kita harapkan kita segera bisa lihat itu juga di Indonesia. Dan diharapkan ada bootlegnya. Ya, kita nggak berharap sih, tapi pasti ada bootlegnya karena ya mungkin kita udah terkenal juga ya negara yang dijadiin tempat buat launching pertama ini, negara yang banyak bootlegnya. Kenapa di China dulu ya? Karena banyak manufaktur ya. Di Oke. sana fokus manufaktur di sana, dan mungkin karena lihat ngambil barang sampelnya di Jepang, mereka yang Manufaktur gampang dan bikin bootleg. tapi China juga sebenarnya emang e-sportnya gede banget tuh di situ. Iya. Kalau lu pernah tahu itu tuh dulu Invictus Gaming gitu. EIG terus apa eHome itu tuh kan sekarang PSG juga kan Iya, dari iya. China. Oke. Kalau kita lihat tuh dulu ada acara kayak Take Me Out atau Take Me Out sih? Take Me Out yang lu milih cowok itu. Nah, Itu tuh waktu itu atlet e-sport tuh bener-bener di ada ikut teknikal. Iya, dan mereka tuh Berarti jomblo dong. ya masalah single mah beda urusan, cuman Payah jadi artis jomblo. dia cukup dikejar-kejar. Oh, oke. Kalau kita nonton waktu itu di acaranya free to play kalau nggak salah di film. Oke. Kasihan nih atlet di sana. Ya semoga kita bisa cepat lihat produk-produknya kayak gimana. Dan kita semoga cepat masuk juga di Indonesia. Ya. Mungkin nanti kalau di Bandung kita bisa di Kota Baru ya, bisa Kota lihat. Baru. Lanjut berita kedua. Berita kedua ini ada tentang aturan baru Eropa ya. Jadi semua pengisian daya wajib menggunakan kabel Type-C. Ya. Jadi khususnya ini sebenarnya dari Komite Eropa, dia mewajibkan semua produsen ponsel itu menggunakan Type-C. Dan ini yang dihajar pasti salah satu brand yang ternama lah. Ya, Apple sendiri itu pasti yang bakal kena dampak nomor satunya karena kita tahu sendiri rata-rata Android itu semuanya udah pakai Type-C, cuman
sejauh ini yang tersisa itu tinggal iPhone itu masih menggunakan pakai Lightning cable. Lightning sendiri. Iya, Lightning cable. Dan kita tahu juga sebenarnya dari Apple itu yang distribusi paling banyak itu tentang si iPhone sendiri. Jadi dengan iPhone-nya banyak, terus hampir semua pakai Lightning cable gitu ya, pasti ini yang diarah ke sana. Jadi total itu katanya per tahun itu limbah kabel itu ada 11.000 ya. 11.000 ton itu segimana sih bro? Wah, anjing berapa gunung ya? 11.000 ton itu segimana sih? Ini berapa Dan gunung? kalau yang kayak gini bisa di ini nggak sih? Apa? Daur ulang nggak sih mereka? Ya seharusnya bisa, cuman kan tetap aja kan untuk dari satu komponen kabel itu kan banyak, ada karetnya, ada apanya, ya sebenarnya bisa didaur ulang, cuman kan biaya produksi buat itu juga enggak. Iya. Gitu. Jadi cuman ya ini juga beritanya masih hanya dari Komite Eropa yang mewajibkan, cuman kita harapin nanti di Asia dan Amerika juga mewajibkan itu. Afrika juga. Afrika mah. Tapi semoga semua negara lah nanti maksudnya semua benua lah mewajibkan untuk menggunakan Type-C karena ini mempermudah kita juga sebagai user, jadi kita nggak perlu banyak bawa kabel, di rumah juga kabelnya dikit gitu, jadi bisa pakai colok. Ya. Ya semoga Apple juga menemukan jalan tengah dengan Komisi Eropa supaya kita dipermudah lah dan kita mengurangi limbah elektronik juga. Ya, semua ini kan demi bumi kita. Oke. Berita ketiga kita itu China resmi tetapkan semua aktivitas kripto ilegal. Dilansir dari Bloomberg, Jumat 24 September 2021, Bank Sentral China People Bank of China atau PBOC mengatakan setiap transaksi yang berkaitan dengan mata uang kripto adalah ilegal dan harus dilarang di negeri panda tersebut. Hal ini merupakan penegasan dari otoritas setempat untuk melarang setiap operasional industri mata uang kripto di China. Ini jadi serangan dadakan juga buat para miners dan traders ya. Biden did. Ya kalian mau Biden did dengan berita ini juga silakan aja, pasti. Cuman ya ini major setback sih lumayan buat mereka. Jadi buat para nyangkuters kalian harus bersabar dulu, dan tapi ini untuk kita si antusias ini angin segar sebenarnya. Iya, glimpse of hope. Cuman kita juga belum tahu kapan sebenarnya, kalau misalkan kita ngomonginnya kan miners itu kan ke GPU ya. Iya, cuman kita nggak tahu ini bakal ngaruh seberapa besar buat kita yang ngarepin harga GPU turun bakal kayak gimana. Cuma karena kita pun baca artikel, sebenarnya market ini sebenarnya belum crash banget ya. Belum kayak waktu crash di tahun 2018 ya. Maksudnya itu kan harga GPU naik, terus harga GPU mulai normal lagi karena memang itu crash gitu. Cuman untuk dari hanya satu faktor politik China, mungkin ada pengaruh sedikit lah secara global, karena kan memang China ini masih jadi pusatnya orang-orang miner ya. Dari karena faktor listrik, listrik kan murah ya, listrik murah, terus karena si hardware-nya juga lebih mudah didapatkan dengan harga yang lebih murah karena memang manufacturing banyak di sana gitu. Jadi ya kita lihat semoga nanti si distribusi dari GPU ini dengan orang-orang dilegalkan untuk ditransaksi atau misalnya mining di China mungkin lebih baik. Cuman nggak tahu, cuman dari VGA yang diharapkan ini kan sekarang di seri 3.000-an buat Nvidia, terus di seri 5.000-an buat si AMD ya. Cuman kayaknya itu juga nggak akan bakal langsung turun karena memang pasti orang-orang ngejarnya ke RTX 3000. Karena kalau kita lihat sendiri di market sekarang tuh yang baru-baru bikin PC itu masih kebanyakan di sekitar 1060 dan 1660 ya. Maksudnya di 2060 2060 dan 2070 itu juga masih enggak, karena 2000 juga nanggung. Nanggung mendekati langsung ke 3000. 3000-an. Jadi kalau misalkan harganya kalau nggak salah 2060 itu di 10-an apa ya? 13. Ya, enggak 10-an, 10 agak 11. Nah, sedangkan 3060 itu harganya 13. Oh iya, betul. Jadi ya kalau lu punya duit ngapain nanggung ya, 2060 gitu. Dengan pasti langsung ambil 3060 gitu. Nah, cuman market di Bandung sendiri yang sering banyak kalau kita ke toko mau berakit atau misalkan mau kayak kita beli built-in gitu, pasti ngasihnya 1050 atau 1650. 1050 juga udah jarang ya sekarang. Udah nggak ada yang baru, susah barangnya yang baru. Terus ya paling bahkan beberapa orang tuh ngasihnya buat built-in itu 7030. 1050 itu ngapain juga sih sebenarnya, karena kita udah punya banyak integrated grafik yang sebenarnya kalau mau pakai 1030, 7030 ya mending pakai integrated. Yang udah, apalagi Intel juga udah mau ngancurin baru si Alchemist itu ya. Nah, itu mungkin juga jadi solusi baru. Mungkin karena ada alternatif lah buat kalian. Mungkin harganya Intel juga pasti mikir positioningnya mereka nggak akan mungkin samain sama si
Nvidia atau misalnya AMD. Tapi Intel try hard banget kan buat ngejar AMD sekarang. Iya, karena mungkin udah kalah jauh. Dari CPU-nya mereka udah kalah 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir, cuma sekarang AMD lagi naik banget harganya. Iya. Cuman ya Intel juga udah dapat pergerakan lah dengan harga AMD yang lagi naik. Cuman ya mungkin Price to performance AMD masih lebih, ya lebih bagus banget. cuman buat Intel fanboy masih. Main sih di fanboy. Oke, di berita keempat ada satu buah e-sport dari Indonesia aja. Yang namanya EVOS Esport. Si macan putih. Si macan putih baru aja pasang internet 100 juta per bulan di gaming house terbarunya. Iya, katanya ini kita dapat beritanya dari Instagramnya CEO-nya langsung ya. Ya dari Ivan Dio, atau kita tahu juga namanya dengan EVOS Toxic CEO. EVOS Toxic CEO. Jadi ya EVOS ini salah satu tim e-sport di Indonesia. Ya. Kabarnya baru bangun gaming house baru dengan internet yang Harganya 100 juta per bulan katanya. 100 juta per bulan. Jadi katanya ini kenapa mereka masang internet 100 juta per bulan, karena di MPL sebelumnya aja mereka ini banyak nge-pause game. Ya, mungkin itu gara-gara mereka pakai internet provider dari BUMN. Nah, jadi katanya diolok-olok juga sama fan testing lain. Ya, katanya ikan paus, lumayan lah. Ya agak kesentil nih CEO-nya sampai akhirnya udah bikin gaming house baru aja kan. Oke, Berapa budgetnya 100 juta? 100 juta sebulan, gila sih. Mending buat kita beli mobil. Di rumah, nyicil rumah 1 bulan 100 juta dapat berapa ya? Pakai pulsa Excel aja. Oke, jadi ya ini ya kita tahu juga EVOS sebenarnya bukan hanya di Mobile Legends ya. Ya. Jadi mungkin dari mereka investasi 100 juta per bulan ini buat naikin performa dari semua divisi gitu. Ya, bahkan ya dari PUBG, dari lain-lain gitu. Ya, emang kita tahu sendiri EVOS tuh emang udah termasuk tim e-sport papan atas ya di Indonesia ya. Bahkan dunia ya, waktu itu sempat juara dunia kalau saya di MPL. Iya. Semoga nanti kalian sebagai para fanboy-nya EVOS nih agak tercerahkan ya, sedikit supaya nggak ada lagi paus-pausan. Nggak ada paus-pausan. Jadi semoga di MPL selanjutnya performa EVOS juga lebih bagus. Oke, kita harapin yang terbaik buat EVOS. Oke, semoga makin berkembang e-sport di Indonesia. Iya. Oke, di berita kelima ada apa aja? Ada Pokemon Unite is here. Iya, jadi ini game apa? Dari MOBA ya? Game MOBA yang udah cukup ditunggu-tunggu oleh fanboy-nya Pokemon. Dan ya untuk alternatif juga buat para pencinta MOBA kali. Iya betul. Ini sebenarnya udah rilis ya sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu di Nintendo Switch. Iya, sebelumnya di Nintendo Switch dan sekarang dia multi platform ya. Udah bisa cross platform, lu main di iPhone, lu main di mana juga bisa connect sama yang main di Switch. Dan ini juga di develop sama Tencent ya. Iya, yang udah pasti rajanya grossing. Kalau kita lihat Tencent rilis itu pasti gamenya naik terus. Iya, dan memang mayoritas game mobile pasti grossing sih. Cuman kalau Tencent udah jago banget dan udah punya trik-triknya buat jadi top grossing. Oke. Terus ini bedanya apa sih dari mobile lain? Kalau kita dari saya sih main dari 2-3 hari yang lalu itu perbedaannya udah nggak ada ini ya. Ini bedanya itu nggak ada creep, nggak ada minion, udah nggak ada turret. Ini tuh lebih ke ada unsur sportsnya di sini tuh. Oke, jadi kayak bola ya. Kayak basket juga sebenarnya. Jadi kita ngebunuhin creep jungle, Pokemon di jungle, terus kita ngumpulin Pokeballnya, kita scoring di situ. Iya, jadi cuman terus ngebedain juga salah satunya ini nggak ada item in-game-nya ya, nggak ada. Jadi cuma ada pre-battle item ya. Ya, kalau kosmetiknya itu cuma holo apa namanya itu? Iya, holowear ya. Holowear ya. Itu jadi kosmetiknya itu nggak ada buff ya? Iya, nggak ada buffnya, nggak kayak di Mobile Legends. Iya, cuman buffnya ini memang cuma di si pre-battle itemnya ini dan kalian harus lebih upgrade lebih banyak di situ. Iya. Gitu. Pre-battle itemnya juga cuma ada berapa ya? Kira-kira 10, 12 gitu ya itu, dan tapi itu ngaruh banget sih lumayan ya buat kita kalau udah dapat level 30 duluan itu kerasa di game-nya. Iya pasti, karena itu kan kayak umum ya, kayak HP, terus critical dan lain-lain. Kalian makanya dari pre-battle item ini gitu. Terus tapi sebenarnya udah ada e-sportnya belum sih? Udah ada. Kalau kita lihat itu kemarin tanggal 19 September itu official turnamen yang pertama. Oh, di Jepang ya? Di Jepang, dan untuk Nintendo Switch berarti ya? Iya, untuk karena Nintendo Switch. rilisnya tuh kalau kita tuh baru di mobile tuh baru tanggal 22 September. Itu lumayan juga kayak apa yang ikut 200-an katanya? 256 tim. 256 tim. Wow. Jadi berarti kali 5 ya. Ya. Berarti lumayan lah. Sekitar 1.200 ya, 200 orang.
Oke, jadi yang diharapin dari game ini mungkin kedepannya ada e-sport. Iya, ini menjadi alternatif e-sport juga untuk mobile player dan Nintendo Switch. Iya, dan jadi tim-tim juga bisa nambah divisi baru. Iya. Udah ada tim yang udah pakai. Kemarin sih dengar-dengar Liquid udah punya. Oke. Jadi profesional e-sport tim udah ada Iya. ya, Liquid ya. Jadi mungkin semoga divisi-divisi e-sport di Indonesia juga segera nge-recruiting Pokemon Unite. Jadi kalian yang lagi mau fokus di game ini juga masih ada Iya, kesempatan masih baru banget soalnya, dan pasti kekejar lah atlet Pokemon. karena Pokemon. Oke, dan ini katanya sih dari si pengembangnya Hoshino ya. Hoshino juga katanya bakal ada development lain Iya. untuk game-gamenya. Ini masih early banget, jadi buat kalian yang mau investasi waktu kalian untuk bermain game, Pokemon Unite menjadi salah satu solusinya. Iya, oke. Itu aja dari berita kelima. Jadi itulah total 5 berita kita ya. Ya, kita langsung tutup aja untuk acara Ups Gatal. Garuk dong. Oke, jadi di minggu ini tadi itu beritanya, dan mungkin nanti kita minggu depan ada berita-berita lain. Ya. Dan kita bakal tetap sama kayak tadi, kita bacain terus kita diskusiin juga. Ya kalau misalkan kalian suka dengan Konten-konten seperti ini, kalian boleh like, subscribe, komen, follow juga Instagram kita di afterwork.tech. ya, Dan untuk kalian yang ngerasa PC kalian butuh pembersihan, deep cleaning, atau kalian butuh cable management, tapi masih area Bandung ya sekarang ya? masih area Bandung, sekarang coverage masih area Bandung, cuman kalau misalkan Bandung Raya pun nggak apa-apa, dan yang penting kalian bisa mau nganterin ke sini gitu. Iya, pakai gosen mobil aja coy. Iya. Oke, jadi itu jangan lupa kalau misalkan emang ngerasa video ini bermanfaat, di-share ke teman-teman kalian. Iya, boleh bantu-bantu kita juga Iya. untuk menambah popularitas. Iya, jangan lupa subscribe juga dan mungkin Nah.